Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mulai untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan membaca Alkitab kita bersama di dalam Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Mari kita akan baca bersama-sama ayat 1 sampai dengan yang ke-5 dengan segenap hati iman dan percaya kita. Biarlah nafs ini Allah menjadi berkat buat kita. Dimulai dari judul perikop pujilah Allah dalam baitnya. Mari dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk kurban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita akan tundukkan hati kita. Dia Tuhan yang melindungi kita. Dia Tuhan yang menyinari kita dengan wajahnya. Dia Tuhan yang memberkati kita. Sebab pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih dan anugerahnya yang besar dan mulia oleh Yesus Kristus. Dan kiranya melalui persekutuan bersama Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian sepanjang ibadah awal pertengahan sampai pada akhirnya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami datang untuk menyembah Engkau Yesus. Bapa-Ku datang untuk menyembah, Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku.
apapun setiap keadaan kami, apapun setiap musim hidup kami tahu Tuhan Kau selalu beserta dengan kami. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, kuatkan Aku bertahan, harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan Aku bertahan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami. Kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Adakah hati kita percaya Dia Tuhan yang Immanuel bagi setiap kehidupan kita? Kiranya setiap nafas yang kita boleh miliki dan kita boleh hembuskan sebagai anugerah Allah yang Immanuel yang menyertai kita. Sehingga kita mampu berkata terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Kasih setianya selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah tundukkan hatimu. Sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita bersama, marilah dengan segenap hati iman dan percaya kita akan bersama mengucapkan pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita bersama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan, pengurapan yang daripada-Mu turun atas mereka. Tuhan pakai menjadi alat di tengah pekerjaan-Mu dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkati jemaat Tuhan dengan berkat yang terbaik atas hidup-Mu melalui pujian dan firman Tuhan. Terlebih Kau pulang dengan membawa kekuatan kemurahan Tuhan yang memenuhi setiap hidup kita. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh ibadah kami, awal, pertengahan sampai akhir. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang siap untuk terima berkat Tuhan, kita akan bersama berkata, amin. Berikan kemuliaan ini bagi Dia, haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Shalom, sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan? Boleh lambaikan tangan bagi yang percaya kita diberkati Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kasih setiamu Tuhan sungguh nyata bagi kami. Kasih setiamu nyata bagiku. Amen. So
dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bersama dengan sukacita aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, oh hikmatmu berikan tersedia bagiku. Alasanku makan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah Tuhan cukup bagi kita. Anugerah Tuhan sungguh besar bagi hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bersama katakan, sebab sanggup makan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup makan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya. Setiap kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi berkat bagi sekeliling kita. Mari kita terus tinggikan Dia, sebab Dia Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kita. Mari bersama bertepuk tangan bagi Tuhan. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Kami pakai kuasa-Mu Tuhan, pakai kuasa, yes. Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman.
pakai kuasa-Mu Tuhan. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Ya, Bila Allah ada bersamaku, siapa yang lawan bila? Sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau merisau hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan untuk orang-orang. Terpujilah Engkau Raja segala raja. sungguh Engkau satu-satunya Raja kami yang kami sembah. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan besar merayapkan. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, Terpujilah Engkau Raja segala raja. haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Biarlah kita senantiasa terus berserah. Karena kita tahu bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang menggenggam hidup kita. Walaupun kita berjalan setiap musim hidup kita percaya ada kebesaran Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama kita responi, kita renungkan pujian ini dengan hati yang menyembah. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serahkan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari segenap hati kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Terima
Terima kasih Yesus. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya berkuasa, Kau yang berkuasa, surga bumi, Kau menyembah Yesus, Raja segalanya, Kau yang berdaulat, surga bumi, Kau menyembah Yesus, Raja selamanya, Kau yang berkuasa, surga bumi, Kau menyembah Yesus, Raja segalanya, Kau yang berdaulat, surga bumi, Kau menyembah Yesus, Raja segalanya, berkuasa, surga bumi, Kau menyembah Yesus. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kau yang berdaulat, surga bumi, Kau menyembah Yesus, Raja selamanya. Selama ku hidup, Ya Yesus, apapun musimnya, musimku, kami percaya ku percaya kebesaran-Mu, amin. kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, Yesus, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan, selama
Haleluya, terima kasih Bapak untuk saat ini kami bersyukur karena kasih Tuhan, karena pimpinan Tuhan, karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur boleh ada di hadirat Tuhan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan pada saat ini kami boleh mempelajari kebenaran firman-Mu. Kami boleh merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau memberkati waktu ini dari awal hingga akhir. Engkau memberkati hati kami, Engkau memberkati pikiran kami dan perasaan kami agar sungguh seluruh bagian firman Tuhan menjadi berkat bagi kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan menyerahkan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan. Biarlah Tuhan Engkau yang menyatakan kemuliaan-Mu atas firman-Mu ya Bapa di surga, karena kami yakin semua berasal dari Tuhan, firman-Mu hidup dan firman-Mu berkuasa atas kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang akan memberkati firman Tuhan pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari firman-Mu, menerima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, kita terus boleh menikmati berkat demi berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Tema kita sepanjang minggu ini, kita belajar tentang berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Mari membuka bersama kitab Kejadian pasal 39 ayat 5. Kejadian 39 ayat yang kelima. Kita akan membaca ayat-ayat ini. Kejadian 39 ayat yang kelima. Mari membaca bersama-sama. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saya akan ulangi sekali lagi. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Pagi hari ini kita akan belajar tentang berkat. Apa arti berkat di dalam kehidupan kita? Bagaimana respon kita terhadap berkat? Bagaimana kita memperoleh berkat? Beberapa gambar berikut ini kita akan memikirkan apakah arti berkat itu. Yang pertama ada gambar labu kuning yang besarnya mungkin diameternya 1,5 sampai 2 meter. Ini ada. Kemudian dibandingkan dengan labu kuning yang hanya berdiameter mungkin 20 cm. Kemudian ada juga pare, ya mungkin ada beberapa di antara kita yang suka dengan sayur ini. Ada juga yang besarnya lebih dari hanya separuh tangan, hampir full tangan diukur dengan petaninya, mungkin 75 cm besar pare ini. Kemudian ada juga kol yang besarnya hampir 1,5 sampai 2 meter, dan ada juga yang kecil yang biasa kita temui di pasar-pasar. Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, apa arti berkat? Apakah kita berkata berkat pada saat buah labu itu besar, pare itu besar, kemudian ada kol yang mampu berkembang atau bertumbuh sedemikian besar, itu kita sebut berkat? Apa yang kita pikirkan tentang buah-buah
hasil-hasil yang kecil-kecil, bakal sangat kecil. Apakah ini berkat Tuhan? Sebagian orang punya pendapat, sebagian orang punya penafsiran. Ketika seseorang diberkati oleh Tuhan, maka hasilnya harus besar. Teologi kemakmuran mengajarkan seorang yang diberkati Tuhan, hidupnya harus melimpah-limpah dengan kekayaan. Kalau orang itu tidak memiliki kekayaan atau buah labu, pare, dan kol itu hanya kecil, maka ada sesuatu yang terjadi pada orang itu. Entah itu dosa, entah itu ketidaklayakan di hadapan Tuhan, entah itu sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Kita harus hati-hati menafsirkan apa arti berkat. Kita harus hati-hati menafsirkan apa yang firman Tuhan katakan, bukan apa yang kita pikirkan. Kita mau mengenal apa arti berkat menurut firman Tuhan. Di dalam perjanjian lama yang memakai bahasa Ibrani, selanjutnya, ya, perjanjian lama memakai bahasa Ibrani, kata berkat dipakai kata barak, itu berkat atau berakah. Bahasa Indonesia kita pakai berkat, atau sebagian orang berkata berkah, ya. Bahasa rumpun bahasa Aram dekat ucapannya dengan bahasa kita di Indonesia ini. Kemudian perjanjian baru berkat memakai kata eulogeo. Dan kedua kata ini menunjuk kepada sesuatu yang dihasilkan oleh Tuhan, sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada ciptaannya, kepada kita manusia, memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi berkat bukan hanya terbatas pada materi, bukan hanya terbatas pada uang. Berkat bukan hanya terbatas kepada kekayaan dan apa yang kita pikirkan tentang berkat yang kita nikmati. Akan tetapi barak, berakah, dan eulogeo menunjuk kepada seluruh aspek hidup kita. Aspek ekonomi adalah materi atau uang yang kita punya. Aspek fisik, berkat yang kita rasakan melalui kekuatan, melalui kesehatan, melalui apa yang terjadi di dalam tubuh kita ini. Kemudian aspek sosial berhubungan dengan sesama manusia, satu dengan yang lain. Dan aspek spiritual, berkat aspek spiritual merupakan keselamatan yang kita miliki. Keselamatan di dalam dunia ini dan keselamatan juga sampai masa kekekalan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kedamaian, sukacita. Kita juga merasakan sungguh kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Begitu luas arti yang diberikan oleh firman Tuhan bagi kita. Tidak kita dapat batasi berkat hanya perkara materi dan besar kecilnya apa yang kita terima. Tapi seluruh aspek hidup kita itu adalah berkat yang Tuhan sediakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita akan belajar bahwa apa yang ada di hadapan kita, apa yang kita miliki, apa yang kita nikmati, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah sumber berkat. Ya, selanjutnya. Allah adalah sumber berkat. Roma 11 ayat 36.
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayub 1 ayat 21 saya akan bacakan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 7, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita harus punya konsep bahwa semua berkat berasal dari Tuhan. Saya menanam pepaya. Benih pepaya saya tanam, tentunya saya akan panen buah pepaya. Saya menanam pisang, anak pisang saya tanam, dan selayaknya kalau saya ini bisa menikmati pisang. Kalau saya bekerja, maka saya akan menghasilkan uang. Dengan kekuatan saya bisa melakukan segala sesuatu dan menghasilkan segala sesuatu. Orang beranggapan hukum alam yang membuat kita diberkati. Menanam pepaya, kita bisa menghasilkan pepaya. Menanam pisang, kita bisa menghasilkan pisang. Kita bekerja, maka kita bisa dapat gaji. Ada profit, keuntungan, ada sesuatu yang kita dapatkan dari apa yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan mengingatkan kepada kita 1 Samuel 2 ayat 7. Ulangan 8 ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi apa yang kita dapatkan bukanlah oleh kekuatan atau kegagahan kita. Tuhan katakan kekuatan kita itu dari mana? Kemampuan kita itu dari mana? Akal pikiran kita itu dari mana? Apa yang kita mampu lakukan itu dari mana? Semua berasal daripada Tuhan. Tuhan katakan juga Maleakhi 3 ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Jadi yang menghardik segala halangan, tantangan, sesuatu atas berkat yang akan kita miliki itu adalah Tuhan. Bisa saja hama menghabisi tanaman kita, bisa saja segala sesuatu yang kita hadapi dengan pekerjaan Tuhan habis dalam sekejap. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita rasakan, berkat secara spiritual itu bisa hilang. Berkat secara materi, ekonomi itu bisa hilang. Berkat fisik juga itu bisa hilang. Sehingga mengingatkan kepada kita seluruh berkat bersumber daripada Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita bermegah atas diri kita, karena Tuhan yang mengatur setiap hidup kita. Sekalipun petani berusaha dari pagi siang untuk menanam padi sehingga kita bisa makan beras, kita bisa makan nasi, beras yang kita masak menjadi nasi. Atau petani-petani di ladang dengan berbagai macam tanaman yang ditanam. Akan tetapi kita harus ingat bahwa semua berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberi pertumbuhan, Tuhan yang memberi hasil di dalam kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita harus
menetapkan setiap pikiran kita tentang berkat Tuhan. Seluruhnya bergantung kepada Tuhan, seluruhnya berasal dari Tuhan dan seluruhnya bersumber daripada Tuhan. Kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan berkat? Bagaimana kita bisa menikmati berkat yang dimiliki oleh Tuhan? Kita harus hidup di dalam mengandalkan Tuhan sebagaimana firman Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan, maka berkat Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengandalkan manusia, kita akan menerima kutuk. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan orang yang kita anggap mampu, mengandalkan orang yang kita anggap punya, mengandalkan orang yang kita anggap kuat untuk memberikan kekuatan kepada kita, untuk memberikan sesuatu kepada kita. Manusia ada batasnya. Kita harus mengandalkan Tuhan dan tidak boleh mengandalkan sekali-kali kepada manusia. Kemudian kita juga tidak boleh mengandalkan pada kepandaian kita, mengandalkan kemampuan apa yang pada kita. Karena ketika seseorang mengandalkan apa yang menjadi kemampuannya, pikirannya, bisa saja seseorang menjadi sombong, bisa saja seorang jujur menjadi seorang yang memanipulasi, bisa saja seorang dermawan menjadi serakah. Semua bisa berganti, semua bisa berubah ketika kita punya konsep yang salah tentang berkat Tuhan. Ketika kita mengandalkan kepandaian, mengandalkan kemampuan yang ada pada kita. Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita tidak boleh mengandalkan kekayaan dalam kehidupan kita. Akal segala kejahatan adalah cinta akan uang. Saat kita mengandalkan uang, ada potensi untuk kita berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Beberapa hal ini membuat perbandingan, membuat pemikiran di dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu apa yang sebenarnya. Kita inventarisir apa anggapan-anggapan tentang hidup yang bisa diandalkan. Daniel 2 ayat 22, dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Hanya Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, hanya Tuhan yang mengerti apa yang tidak terduga, apa yang tersembunyi, apa yang ada di dalam gelap dan apa yang ada di dalam terang. Kita harus hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus meminta kepada Tuhan. Mintalah maka kamu akan diberi. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus mencari, kita harus berusaha di dalam kehidupan kita. Saat kita mengandalkan Tuhan, saat ada pernyataan Tuhan katakan kita harus mengandalkan Tuhan, berarti 90% Tuhan yang mengerjakan dan 10% kita yang mengerjakan. Kalau kita harus hidup mengandalkan Tuhan, orang beranggapan 90% itu Tuhan yang mengerjakan, 10% kita yang mengerjakan. Di dalam Amsal mengatakan belajarlah hai pemalas, belajarlah kepada semut.
orang-orang yang malas bekerja akan punya konsep yang demikian. 90% Tuhan akan memberkati saya, pasti. Dan saya hanya berbuat 10%. Ini anggapan yang salah tentang bagaimana mengandalkan Tuhan. Bagaimana hidup mengandalkan Tuhan. Bukan 90% dan 10% kita lakukan, 90% Tuhan lakukan. Ini hanya orang-orang pemalas yang berkata hal yang demikian. Tetapi kita sesuai dengan apa yang firman Tuhan dan Tuhan berikan, kita harus memaksimalkan apa yang ada pada kita. Kita harus bekerja 100%, kita harus bekerja semaksimal mungkin. Apa yang ada pada kita, sumber daya yang kita miliki, segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, ada talenta, ada berkat, ada sumber daya yang Tuhan berikan, akal budi dan lain sebagainya. Seluruh aspek hidup kita bisa kembangkan, kita bisa pakai, kita bisa mengusahakan semaksimal mungkin. Sehingga 100% kita harus kerjakan dan 100% Tuhan akan memberkati kita. Hal ini harus kita renungkan di dalam kehidupan kita saat kita mengandalkan Tuhan. Berarti kita mengerti apa arti berkat. Apa arti kehendak Tuhan. Apa arti patuh terhadap firman Tuhan. Saat kita tidak mengandalkan Tuhan berarti kita tidak mengerti apa itu berkat. Apa yang seharusnya kita lakukan, bahkan kita tidak mampu tunduk kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tidak sedikit orang yang percaya kepada gunung yang besar, Gunung Kawi. Semua orang mengerti, seluruh Indonesia bahkan di luar negeri orang tahu Gunung Kawi itu sumber berkat. Orang tahu ada makam yang terkenal bisa memberikan kekayaan. Ada mungkin pohon yang besar yang didatangi orang dengan kepercayaan yang dia miliki untuk memberikan berkat dalam kehidupannya. Memberikan jodoh, menyelesaikan permasalahan atau hal-hal lain yang dibutuhkan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita percaya bahwa Dia Allah sumber berkat, maka kita harus mengandalkan Tuhan. Seluruh aspek hidup kita, tidak hanya materi, tetapi sukacita yang ada dalam kehidupan kita. Adakah sukacita? Adakah damai sejahtera? Adakah kasih yang kita miliki dalam kehidupan kita? Saat kita krisis kasih, saat kita krisis damai sejahtera, saat kita krisis segala sesuatu yang ada pada kita, kita tidak merasakan berkat Tuhan, maka kita harus datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, mengandalkan Dia di dalam setiap aspek hidup kita. Dalam pelajaran psikologi, saya dengar dari Mbak Ica, tidak sedikit orang yang stres, tidak sedikit orang yang punya tekanan di dalam kehidupannya. Pada umumnya orang punya tekanan yang dirasakan, kemudian merasakan stres, merasakan tertekan, merasakan kesedihan, merasakan hilang damai sejahtera, merasakan segala sesuatu yang buruk di dalam kehidupannya. Ini pun berhubungan dengan berkat Tuhan. Sehingga kita harus mengandalkan Tuhan, memohon hikmat daripada Tuhan, memohon segala sesuatu hanya daripada Tuhan. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, berkenaan dengan hal spiritual, berkenaan dengan materi, berkenaan dengan aspek sosial,
dan aspek-aspek yang lain. Kita harus mengandalkan Tuhan, datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Berdoa adalah perilaku tertinggi di dalam kehidupan rohani pada saat kita mau berhubungan dengan Tuhan. Berdoa bukan hal yang sepele, berdoa bukan hal yang murahan. Karena dari doa, 5 roti dan 2 ikan ketika diberkati oleh Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang. Jangan kita berkata, saya hanya bisa berdoa. Seolah-olah hanya bisa berdoa, doa itu hal yang kecil. Padahal doa itu adalah perlakuan yang paling tinggi dalam kehidupan kita secara rohani pada saat kita datang kepada Tuhan. Doa itu sangat besar artinya, doa itu sangat-sangat berkuasa. Yakobus katakan orang benar, doa yang berkuasa itu datang daripada orang yang benar di hadapan Tuhan. Doa itu sangat berkuasa. Sehingga andalkan doa, andalkan kita memohon kepada Tuhan ketika kita menghadapi segala sesuatu. Ini hal yang kedua yang kita pelajari tentang berkat Tuhan. Allah sumber berkat. Kemudian bagaimana kita memperoleh berkat daripada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, mengembangkan segala apa yang kita miliki dengan pekerjaan, dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan hal yang terakhir, mampu mengucap syukur. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita tidak bersyukur dengan sambal, ya kalau kita berkata ini sambal apa ini, maka kita tidak bisa menikmati sambal. Ini sambalnya kok kayak gini ya, sayurnya seperti ini, lauknya seperti ini, kok sambalnya seperti ini. Gara-gara sambal, kita tidak bisa menikmati makanan kita pada hari itu. Ini kerupuk macam apa ini? Ini kerupuk apa ini? Gak enak ini. Kalau makan rawon, harusnya kerupuk udang. Kalau berkatnya kerupuk terung, kita tidak bisa bersyukur. Harus kerupuk udang. Kemudian lauk yang ada di hadapan kita mampu bersyukur dengan lauk yang ada di hadapan kita, dengan makanan yang ada di hadapan kita, dengan apa yang kita alami sekarang, baju yang kita punya, kita mampu bersyukur. Anak-anak, keluarga, kita mampu bersyukur. Rumah yang kita miliki, kita mampu bersyukur. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan kasihi, saat kita tidak mampu bersyukur, maka kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Tidak bisa menikmati berkat Tuhan, saya pastikan. Pasti kita juga mengalami krisis mengucap syukur dalam kehidupan kita. Saat kita tidak bisa bersyukur, maka kita tidak pernah akan merasakan berkat Tuhan. Segala sesuatu dipikir negatif, segala sesuatu dipikir salah, segala sesuatu dipikir yang tidak benar. Bagaimana kita akan menikmati berkat Tuhan? Ini salah, itu salah. Kita bekerja dari pagi, bangun, pulang sore, tidur, bangun lagi pagi, bekerja, sampai sore pulang, tidur. Rutinitas seperti itu membuat kita jenuh, membuat kita stuck ya. Kita jenuh sampai di situasi rutinitas yang ada. Mampu kita mengucap syukur?
Ada banyak orang yang gak punya pekerjaan. Ada banyak orang yang tidak bisa menikmati pekerjaan seperti apa yang kita alami. Itu sudah lebih baik dari banyak orang yang ada kita lihat di sekitar kita. Sehingga dengan pekerjaan pun kita harus mengucap syukur. Apapun yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita harus mengucap syukur. Kita harus mampu bersyukur dalam hal apapun. Bersyukur untuk orang tua kita, bersyukur untuk saudara kita, bersyukur untuk suami dan istri kita. Bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Saat kita mampu bersyukur dengan setiap yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, maka kita bisa menikmati berkat. Berkat, berkat, dan berkat. Kita katakan puji Tuhan. Kita bangun dengan nafas yang baru. Kita memuji Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan segala sesuatu yang kita jalani hari ini, kita mengucap syukur. Maka kita dapat menikmati berkat demi berkat yang Tuhan sediakan. Tidak harus dengan labu yang sedemikian besar. Labu kecil pun kita mengucap syukur. Rasanya enak, rasanya apa? Gempi, pulen. Kita bersyukur dengan labu yang kecil. Kol yang kecil, pare yang hanya kecil-kecil. Kita juga mengucap syukur karena itu bersumber daripada Tuhan. Karena itu berasal dari kita mengandalkan Tuhan. Dan kita mampu bersyukur di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita akan berdoa bersama. Serahkan kepada Bapak Pendeta Didi. Kita akan tundukkan akan hati kita kepada Tuhan. Dan sebelum kita akan berdoa, kita akan bersama untuk menaikkan pujian kita bersamamu Bapa. Ku lewati semua. Tuhan hadir dalam setiap musim hidup kami. Biar singgah saja menyanyikan pujian ini. Jemaat bersama dengan saya, mari kita akan tundukkan hati untuk berdoa. Engkau ada di setiap musim hidup kami. Bersamaku, Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. di setiap musim hidupku, Kami percaya Bapa anugerah Tuhan itu besar. tak pernah kau biarkan ku sendiri. Cepat sama-sama menyanyikan pujian ini dan singgah berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, Bersamamu, Bapa, lewati semua. Kami percaya perkenanmu ya teguhkan hatiku. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan,
Hidup itu adalah anugerah Tuhan. Tapi kita percaya bahwa kita hidup bukan dibatasi oleh berkat. Tetapi di dalam hidup itu kan ada janji Tuhan yang dikenyatakan kepada kita. Berkat itu bisa habis, berkat itu bisa hilang, berkat itu bisa berkurang. Tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Apa yang Tuhan janjikan, dan itu Tuhan yang akan genapkan dan lakukan bagi kita. Dalam khotbah di bukit, Yesus menegaskan, hidup itu lebih penting daripada makanan dan minuman. Bahkan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Itu sebabnya Yesus berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita yakin, kita hidup bukan untuk makan dan kita makan bukan untuk hidup. Tetapi hidup kita adalah untuk Tuhan. Karena Tuhan itulah yang membuat kita hidup dan hari ini kita ada dan kita hidup di dalam. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita, Tuhanlah sumber berkat dalam hidup kita. Selayaknya dan sepatutnya, jika kita percaya bahwa Tuhan itu sumber berkat, biar kita mau hidup selalu mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan, maka kita akan mendapatkan berkat. Bukan mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, maka kita akan kehilangan berkat. Hal yang penting pada pagi hari ini, bagaimana kita bisa melihat dan menikmati berkat Tuhan dengan baik, dimulai dengan hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur itu adalah pintu kemurahan Tuhan, pintu anugerah Tuhan, untuk kita boleh melihat dan menyaksikan dan mengalami berkat yang baik ada dalam hidup kita. Tadi Bu Lena berkata, kita punya uang banyak tetapi kita tidak akan bisa membeli damai sejahtera. Kita punya kekayaan yang besar, kita kita bisa membeli yang namanya sukacita. Tetapi biarlah pada hari ini kita boleh mendengar firman Tuhan. Tundukkan hatimu, berkata, Tuhan, aku tahu bahwa hidup ini perlu berkat. Tapi biarlah berkat itu tidak yang menguasai hidup kami, tetapi Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kami. Maka Yesus berkata, di mana hatimu berada, jangan hartamu berada. Tetapi di mana hatimu ada, di situ Tuhan ada, maka hartamu akan ada di sana. Maka kita akan melihat sesuatu yang baik, yang benar, itu ada dalam hidup kita. Mari dengan lembut, dengan hati yang menyembah, kita akan katakan bersama. Bersamamu Bapa. Mari kita akan bangkit berdiri. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Kiranya anugerah-Mu Tuhan turun atas kami, besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kasih dan anugerah-Mu yang besar yang benar, Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Ya Bapa, kami percaya Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar
Kiranya anugerah Tuhan yang besar dan benar, yang senantiasa dilimpahkan atas hidup kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita akan tundukkan hati kita. Adakah hidup kita rindu untuk setiap berkat Tuhan? Biar kita belajar untuk hidup memuliakan Tuhan dengan berkat yang ada dalam hidup kita. Paulus berkata, aku menanam, Apolos yang menyiram, tapi Tuhan sumber berkat itu yang akan menumbuhkan bagi hidupku. Terima kasih ya Bapa, untuk pagi hari ini kami boleh tundukkan hati, mendengar firman-Mu dan kebenaran yang Tuhan sudah sampaikan. Kiranya firman itu menjadi kebenaran yang akan membangun hidup kami, untuk melihat berkat-berkat Tuhan bukan dengan kacamata kekuatan kami, bukan dengan kepikiran kami, namun kami boleh meresponi dengan hati yang bersyukur dan percaya Engkau Tuhan sumber berkat adalah andalan dan kekuatan kami. Di tengah situasi yang sulit pun Tuhan sanggup memelihara hidup kami. Di tengah tantangan dan pergumulan yang berat pun Tuhan sanggup untuk menolong kami. Jemaat, mari kita akan letakkan tangan kita di dada kita. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar dan benar bagi hidup kami. Diberkatilah kiranya hidupmu dengan kesehatan kekuatan daripada Tuhan. Diberkatilah jiwa dan rohmu dengan berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Diberkati rumah tanggamu dengan kebahagiaan dan kehormatan. Diberkati setiap pekerjaan dan langkah hidupmu dengan hal kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan, aku percaya bahwa penyertaan-Mu itu luar biasa bagi hidup kami. Selalu menghibur dan menguatkan kami. Kami bawa biarlah Tuhan setiap hati dan hidup kami kepada Tuhan. Untuk kami boleh melihat hal yang besar dan benar di dalam hidup kami kepada berkat Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Lena, yang pendeta Lena yang sudah melayani kebenaran firman. Berkati dalam kehidupan dan keluarganya. Berkati dalam setiap langkah dan pelayanan Tuhan anugerahkan dalam hidupnya. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan pagi ini. Apa yang menjadi bagian kebenaran firman-Mu kami terima dengan hati yang bersyukur. Dan kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Semua yang percaya bersama berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, untuk ibadah yang sudah berjalan pagi hari ini, Tuhan sudah memberkati kita melalui pujian, terlebih firman Tuhan. Ada beberapa hal yang kita bisa dengar melalui B-News minggu ini, mungkin bisa ditayangkan untuk kita bersama. Silakan. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak B-News minggu ini. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 6, jam 8, dan jam 10. Dan untuk ibadah online akan disiarkan di YouTube channel BMC CKI Bethesda jam 5 sore. Mari adik-adik sekolah minggu, nikmati berkat Tuhan dalam ibadah sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Jangan lupa pakai masker ya. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah tengah minggu yang diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam live streaming di YouTube BMC CKI Bethesda. Tayangan ini tidak akan diulang kembali, oleh sebab itu Bapak Ibu bisa mengikuti secara tepat waktu. Mari pemuda remaja bersama hadir dalam ibadah weekend pada hari Sabtu 18 September 2021 jam 5 sore di gereja. Mari Bapak Ibu Saudara datang dan dukung program donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 September 2021 jam 3 sore bertempat di gereja CKI Bethesda Ungaran. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada menyelamatkan satu jiwa. Sekian B-News minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dengan kegiatan gereja, saya juga memberitahukan bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan transportasi untuk ibadah, bisa menghubungi Pak Febrianto. Kita bersyukur untuk Pak Febrianto boleh membantu kita, menolong kita dengan segala sukacita dan kerinduannya untuk
bisa melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan bisa menghubungi untuk ibadah 1 dan 2 dan 3 sehingga kita bisa boleh dilayani, khususnya yang lanjut usia, yang sudah sepuh bisa dibantu untuk transport di dalam pelayanan gereja kita. Ya, itu saja mungkin pengumuman yang kita boleh alami. Bersyukur, terima kasih juga untuk multimedia dengan satu alat yang kita boleh adakan sehingga pengeditan bahkan juga untuk permasalahan untuk ibadah online dan semua bisa teratasi sehingga semua bisa di handle dengan alat ini, dan yang juga tidak membuat HP teman-teman jadi bermasalah ya. Sekali lagi saya sebagai Bapak sudah minta maaf ya untuk itu. Saya baru tahu kalau HP yang dipasang itu bisa jadi lemot, bisa jadi masalah ya gara-gara ini. Tapi kita bersyukur ya, memang agak mahal, kita butuh dana 20 juta untuk alat ini, tapi kita bersyukur untuk semua karena dukungan doa, dana, daya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, melalui setiap persembahan yang boleh diberikan dan kita bisa mengadakan sarana ini. Itu saja mungkin pengumuman dari saya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih untuk ibadah yang Tuhan Kau sudah memberkati kami. Bersyukur untuk pujian, untuk firman-Mu, bahkan ibadah yang Tuhan sudah ingatkan agar hidup kami boleh bersandar dan mengandalkan Tuhan sebagai sumber berkat dengan hati yang bersyukur. Sebagai pintu kami bisa merasakan berkat Tuhan dengan baik dan benar. Kami juga berdoa terus menyerahkan untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan bersyukur untuk pandemi Corona yang sudah mulai untuk Tuhan menurun statistiknya, bahkan di Kabupaten Semarang sudah memasuki level 2, bahkan kasusnya yang begitu luar biasa, Tuhan turun dan hingga 94%. Kami melihat sesuatu yang baik dan kami percaya tidak hanya Kabupaten Semarang, tapi Jawa Tengah, Indonesia, bahkan dunia Tuhan, kami boleh melihat hal yang benar, baik yang daripada Tuhan datang kepada kami. Bapak, kami terus berdoa menyerahkan apa yang menjadi pergumulan untuk jemaat, untuk gereja-Mu, bahkan untuk komisi-komisi yang kami akan kembali untuk aktifkan. Tuhan juga memberkati, supaya berikan hikmat, akal budi agar kami tidak menjadi salah dan tidak menjadi lengah, bahkan akhirnya kalah di dalam kami menghadapi kehidupan ini. Terima kasih untuk pagi hari kami terus berdoa menyerahkan untuk kesehatan untuk Ibu Deni, Ibu Handoko. Tuhan memberkati dengan berkat yang terbaik yang daripada Tuhan turun dalam kehidupan orang tua kami ini. Saudara Elia juga terus berdoa untuk kesehatannya, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Pak Anto, Ibu Kardiman, terus kami berdoa menyerahkan untuk Pak Sapil, Ibu Saudari Reni, Pak Matius Robin, kami juga senantiasa berdoa. Untuk Pak Agus dalam kesehatannya, kami juga berdoa menyerahkan untuk kesehatan Tuhan. Untuk Ibu Soekarta juga dalam tangan-Mu, kami menyerahkan ke dalam anugerah kesehatan pemulihan Ibu Katri di tempat ini, memberkati di dalam nama Yesus Tuhan menjamah. Tapi juga Ibu Istri Widyastuti dengan segala kasih setia Tuhan. Di tempat ini juga memberkati untuk Bu Yohanes Edi dalam nama Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan untuk kesehatan saudara-saudara kami, Ibu Suharyanto, bahkan juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tidak kami bisa sebut satu persatu dimanapun mereka berada, dengan segala kebaikan dan anugerah Tuhan menyertai hidup mereka. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita tengadakan dua tangan-Mu, pulanglah. Terimalah berkat yang besar benar yang datang daripada Allah Bapa di surga, kasih di dalam Yesus Kristus, tetap persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita senantiasa selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Biar dengar saja mereka pujian ini. Seperti sungai yang mengalir, laut terjun. Jemaat bersama dengan saya mengikat pujian ini bersama. Seperti burung merpati, damai surga. Sama-sama kita katakan shalom, shalom, diberkati.
dilarkan sekarang. Berkat yang daripada Tuhan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh menyertai hidupmu, ambil isi perbuatanmu. Tuhan baik selamanya, kasih setianya, kebaikannya, Tuhan menyertai kita. Terpujilah Bapa Tuhan di dalam nama Yesus, Allah yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk mengambil satu sejenak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.